WB Meetup berbagi cerita inspirasi. Wah, sahabat WB seneng banget ya, karena hari ini adalah tayangan ketiga dari WB Meetup Indonesia. Dan di tengah-tengah kita ada ibu-ibu yang luar biasa. Mereka mewakili beberapa kota di Indonesia. Kita mau berkenalan dulu ya dengan ibu-ibu yang luar biasa ini. Ada Ibu Retno dari Ngabang, Kalimantan Barat. Shalom Bu Retno. Halo, apa kabar? Ya, kabar baik Bu Retno. Kemudian ada Bu Ilse dari Semarang. Shalom Bu Ilse. Shalom. Dan ada Ibu Indrawati dari Pinrang. Shalom Bu Indrawati. Shalom. Ya, sahabat WB, Ibu Retno ini mewakili Kota Ngabang. Dia merupakan PIC Kota Ngabang. Dan ada Ibu Ilse dari Semarang, dia juga adalah PIC Kota Semarang. Kemudian ada Ibu Indrawati dari Pinrang, dia adalah PIC Kota Pinrang. Dan hari ini mereka akan berbagi hal-hal apa yang mereka lakukan ketika terjadi bencana alam di kota dari ibu-ibu Bu Retno, Bu Ilse dan juga Bu Indrawati. Nah, sekarang kita akan membahas tema yang sangat menarik karena tema dari WB Meetup hari ini adalah Love Your Neighbor. Bagaimana kita sebagai wanita bijak peduli terhadap sesama kita. Tapi sebelumnya aku mau menyapa nih sahabat WB yang sedang menyaksikan tayangan ini. Wanita bijak. Wow. Apakah kita luar biasa? Yes. Gestok. Wow. Karena cewek ingin dimengerti. Ya, terima kasih Bu udah ikutan. Jadi gestoknya makin seru. Nah, sahabat WB udah penasaran ya mau bahas apa nih? Nah, sahabat WB, seperti yang kita sudah ketahui di tahun 2021 ini, Tuhan izinkan ada bencana-bencana alam yang terjadi di sebagian besar kota di Indonesia. Nah, ternyata para wanita dari wanita bijak, mereka tidak mau ketinggalan. Mereka ingin melakukan sesuatu buat Indonesia. Kita mau tahu nih, apa sih yang terjadi di kota-kota yang ada di Indonesia? Beberapa ibu ini akan mewakili menceritakan ya kondisi di kota mereka. Pertama kita mau tanya dulu nih dari Bu Indrawati, daerah Pinrang. Bu, apa yang terjadi di kota Ibu nih? Bu, boleh ceritakan buat kita. Iya, pada tanggal 14 Januari 2021 itu di daerah Majene Mamuju, Sulawesi Barat terjadi gempa bumi yang cukup besar. Tanggal 14 itu gempa buminya itu sekitar 5,9 skala Richter. Terus keesokan harinya terjadi gempa susulan. Gempa susulan ini cukup besar, 6,2 skala Richter. Terus kemudian tanggal 20 lagi terjadi lagi gempa, cuma lebih agak kecil, sekitar 3,7 skala Richter. Kemudian disertai dengan gempa-gempa susulan, tetapi itu yang tidak terlalu besar, sebanyak 28 kali. Nah, ketika gempa ini terjadi, banyak rumah-rumah rubuh, termasuk kantor Gubernur Sulawesi Barat itu hancur rata dengan tanah, hotel, puskesmas, gedung-gedung, sekitar 300 rumah hancur roboh dengan tanah. Di samping itu juga banyak korban-korban jiwa, sebanyak 90 orang tewas karena dijatuhi runtuhan. Yang luka-luka itu ratusan orang. Wow. Terus ya, yang mengungsi itu ketika gempa itu terjadi karena mereka takut karena ada gempa-gempa susulan itu sebanyak 20.000 orang di awal-awal hari pertama. Nah, mereka mengungsi kemana, Bu Indra? Mereka naik di atas pegunungan. Ada juga yang mendirikan tenda-tenda darurat. Bahkan ada juga yang
warga yang ini berteduh di bawah kandang ayam mereka karena takut masuk di dalam rumah. Takut runtuh ya Bu ya? Ya. Oke, selain ada gempa, adakah bencana lain yang mengikuti bencana setelah gempa ini Bu? Terjadi juga longsor, ada terjadi di 3 titik sehingga akses jalan untuk ke daerah Sulawesi Barat itu Majene Mamuju itu terputus. Disertai juga dengan hujan, kalau malam itu hujan turun deras. Wow, ini cukup meresahkan masyarakat ya Bu ya. Ada gempa disertai dengan longsor. Oke, kemudian kita mau tahu apa yang terjadi di kota Semarang karena juga di bulan Februari terjadi bencana alam. Ya, Bu Ilse boleh bercerita buat kita, Bu? Ya, jadi Februari tanggal 6, 7 Februari itu Pak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah instruksikan ke masyarakat untuk tidak keluar karena COVID gitu. Nah, ternyata di tanggal tersebut hujan deras, terus ada kali banjir kanal itu meluap sehingga banjir di mana-mana, di daerah Puri, Tanah Mas, Jurnatan, Kaligawe, dan hampir seluruh tempat itu kebanjiran gitu. Yang tadinya tidak pernah banjir jadi banjir gitu. Nah, ini sesuatu yang mengejutkan nggak sih Bu oleh masyarakat, banjir yang tiba-tiba cukup tinggi ini Bu? Banget Bu, kita kaget. Yang biasanya tidak pernah banjir jadi banjir. Terus di grup kan jadi ramai sekali, tempatku banjir, biasanya tidak pernah banjir gitu. Ramai sekali, kita kaget satu dengan yang lain tuh nggak nyangka sama sekali. Dan itu kok ya sama persis sama Pak Ganjar minta supaya kita tidak keluar rumah itu loh. Ternyata ada sesuatu yang terjadi gitu. Jadinya benar-benar nggak keluar rumah ya Bu ya? Iya. Terus jadinya kegiatan mau nggak mau dihentikan dong Bu, aktivitas-aktivitas. Iya, banyak toko yang tutup, kantor-kantor tutup, pasar apalagi ya Bu ya, nggak ada pasar toh. Iya betul, saya dapat informasi juga Bu dari salah satu sahabat WB yang mau pada tanggal 6 Februari adiknya mau menikah, mau tidak mau diundur awalnya bukan karena banjir, karena informasi ya tidak boleh keluar rumah dan sebagainya, di lockdown, dan ternyata ada banjir itu juga. Wow. Oke. Nah, kita mau tahu juga untuk sahabat WB yang tinggal di daerah Ngabang, Kalimantan Barat. Ya, Bu Retno, apa yang terjadi di daerah tersebut, Bu? Di daerah Ngabang, khususnya di Kabupaten Landak itu, Januari juga terjadi bencana alam, itu banjir. Dan di Kabupaten Landak itu ada beberapa kecamatan yang memang dilanda banjir. Kalau saya ada di Ngabang, khususnya itu juga mengalami dampaknya disebabkan karena 3 hari itu hujan tidak berhenti-berhenti, jadi debit air di sungai meluap, jadi terjadi banjir gitu. Jadi ada 10 desa di Kecamatan Ngabang khususnya itu terendam, dan juga beberapa para alumni WB di desa yang terendam itu juga mengalami korban begitu. Jadi itu yang terjadi di Kecamatan Ngabang, dan ada kecamatan-kecamatan lain juga yang mengalami banjir. Oke, banjir tersebut terjadi berapa lama, Bu Retno? Dan sampai surut air itu sekitar 1 minggu. Wow, ada semingguan berarti ya? Cukup lama, berarti ini para pengungsi mereka mesti ada di posko yang aman. Ada posko-posko Bu disiapkan dari pemerintah atau dari orang-orang sekitar? Ya, di pemerintah memang menyiapkan posko, ada di beberapa posko khususnya ditempatkan di kecamatan gitu. Jadi mereka bersigap ya dengan keamanan itu, karena kalau nggak
cepat pasti di daerah-daerah yang dekat sungai itu banyak yang terendam, mungkin juga ada korban jiwa. Tapi karena pemerintah sigap dan cepat, jadi Tidak nggak ada korban. jiwa. Oh, puji Tuhan ya. Setinggi apa Bu kalau boleh tahu banjirnya? Kalau yang di dekat pesisir sungai itu memang tinggi sekali, tinggi ke atap rumah, ada yang sekitar 3 meteran. Wow. Di daerah yang sekitar meluas di luar dari pinggiran sungai Bu, umumnya Itu kalau setinggi apa? ya, setinggi 1 meter. 1 meter. Ya. Cukup Kalau tinggi ya Bu. enggak, ya. Karena ini banjir yang terulang kembali gitu ya. 10 tahun Ya. yang lalu pernah terjadi. Jadi ini terulang lagi gitu. Memang sih kalau di sini di daerah Ngabang khususnya kalau hujan 1 hari aja sudah 1 hari atau 2 hari memang sudah banjir. Tapi ini lebih luar biasa bulan Januari itu. Banjirnya sangat luar biasa. Jadi terjadi lagi peristiwa ini 10 tahun yang lalu. Gitu. Seperti mengulang ya. Iya. Wah, sahabat WB, ini mewakili beberapa kota di Indonesia mengalami bencana alam yang hebat. Kita juga pengen tahu nih, apa yang sudah dilakukan oleh sahabat WB dengan adanya bencana alam. Nah, untuk Bu Indrawati, Bu, ada gerakan atau sesuatu nggak yang dilakukan oleh teman-teman WB untuk menanggapi bencana alam yang terjadi di kota ini? Ya, ketika bencana gempa bumi itu terjadi, kan di situ listrik padam, terus jaringan juga itu tidak ada. Jadi orang-orang di sana itu kesulitan untuk memberi kabar. Terus kami dari teman-teman alumni WB di sekitar termasuk Toraja, Pangkep, Pindrang, kami berinisiatif untuk mengumpulkan dana melalui sahabat WB. Nah, karena waktu itu kan akses jalanan banyak yang tertutup, makanya kami mencari info untuk lewat jalur lain. Nah, ketika teman-teman sudah mengumpulkan dana, kami membeli sembako, Bu, berupa beras, ya, beras, mie instan, bahan-bahan makanan pokok, popok untuk bayi dengan susu. Nah, karena bantuan ke sana itu, Bu, di tengah jalan itu kan banyak pencerahan. Jadi banyak bantuan sosial biasa tidak tiba dengan tepat ke sasarannya. Ya, maka kami teman-teman WB berinisiatif bahwa kami yang berangkat sendiri. Jadi kami dengan para ibu-ibu teman-teman alumni WB 3 mobil membawa kebutuhan pokok itu ke sana langsung untuk memastikan bahwa mereka langsung menerima bahan-bahan pokok itu. Nah, tadi Ibu sempat sampaikan ada kejadian bantuan dari bantuan yang mau dikirim ke beberapa kota atau ke masyarakat sempat terhambat. Itu karena apa, Bu? Yang pertama, Bu, karena akses ke sana kan tertutup longsor, belum tembus. Ya. Terus yang kedua terjadi penjarahan. Jadi banyak mobil-mobil di tengah jalan itu dihentikan dan barang-barangnya itu dijarah. Wow. Oh, sedih ya. Maksudnya dengan keadaan yang sedang terpuruk, bantuan yang dinantikan justru malah dijarah. Kemudian Bu Indra, untuk para sahabat WB membawa bantuan berupa sembako dan sebagainya itu harus menempuh jarak berapa lama, Bu? Kalau dari tempat saya, Bu, Pindrang ke Mamuju itu sekitar 3 jam naik mobil. Oke. Kalau ke Majene, Bu? Kalau Majene 2 jam. 2 jam. Hampir 2 jam, iya. Cukup jauh ya, Bu. Saya ngebayangin karena saya tinggal di Bekasi. Saya dari sini ke
daerah kota Jakarta, yaitu saya sekitar 45 menit. Sudah jauh banget. Apalagi 2 jam. Wah, luar biasa. Perjuangan para sahabat WB. Ya, kalau untuk area Semarang, Bu Ilsa, ada nggak kegerakan yang dilakukan oleh para sahabat WB untuk alumni yang ada di daerah tersebut? Nah, waktu itu terus mengadakan ini peduli kasih. Kita galang dana. Setelah itu kita bikin sembako beberapa paket. Ada beberapa titik yang kita berikan juga untuk alumni-alumni yang terkena banjir. Yang luar biasa itu di salah satu tempatnya Bu Suli. Bu Suli itu sebagai pengurus, tim pengurus itu di bagian doa. Itu tempatnya kan agak di desa gitu, Bu. Itu sulit dijangkau. Bu Sulinya sendiri juga tidak bisa keluar kan, karena banjirnya seperti itu. Endingnya ya kita nunggu sampai surut dan puji Tuhan bisa sampai ke tempatnya Bu Suli. Dan Bu Suli sendiri itu kasihnya paket ini tidak ke jemaatnya aja, tapi juga ke orang-orang sekitar yang belum kenal Tuhan gitu. Bu Suli menampung gitu, seperti mandi segala gitu tuh Bu Suli nampung, karena Bu Suli kan sebagai ibu gembala begitu. Ada juga ke Bu Risma juga ibu gembala. Bu Risma itu fasilitator di Wanita Bijak Semarang gitu. Dia juga dapat beberapa paket sembako dan itu dibagikan ke jemaat juga tetangganya begitu. Terus ada lagi Bu, kita bikin paket itu yang di Yayasan Anak Emas Indonesia. Oke. Mereka juga butuh sekali karena mereka ini anak-anak jalanan, ngurusi anak-anak jalanan begitu. Kita kumpulkan pakaian pantas pakai. Kemarin itu dapat 6 dus. Terus kita kasih juga minyak kayu putih dan lain-lain, sembako juga dapat. Gitu yang kita kerjakan waktu kemarin itu Bu, dan kebanyakan yang gerak itu justru dari tim modul 2 kita. Iya. Mereka langsung action ya Bu ya? Iya, cepat sekali itu, kompak, timnya solid banget gitu Bu. Wow, keren-keren. Berarti nih banyak banget nih alumni WB Semarang yang kena banjir ya Bu ya? Ya, kasihan itu. Ada yang sampai itu dapat kiriman perahu karet. Terus ada lagi tuh teman kita Bu Os itu sebagai pengurus juga, pas saat itu cucunya kepleset terus sampai keluar darah, padahal harus keluar di daerah Tanah Mas kan kebanjiran. Dia nyerjang untuk keluar dari banjir untuk ke rumah sakit kan penuh perjuangan. Ya puji Tuhan sampai di rumah sakit anaknya, cucunya bisa dijahit kepalanya itu. Wow. Iya. Bencana alam ini juga menghambat ya untuk orang bisa ke rumah sakit. Iya Bu. Oke. Untuk Bu Retno, kegerakan apa yang sudah dilakukan oleh sahabat WB untuk lingkungan atau sahabat-sahabat WB di daerah sana? Kalau di Ngabang, saya setelah melihat ada keadaan banjir, kami membuka posko bencana itu bergabung dengan PWKI, Persatuan Wanita Kristen Indonesia, karena saya juga pengurusnya di situ. Jadi kami bersepakat membuka posko, dan hari pertama yang saya hubungi itu para alumni ya, untuk mengirim bantuan atau apapun sembako yang bisa kirim, tolong diantar ke posko. Puji Tuhan ya, gerakan para alumni luar biasa untuk membantu. Jadi bantuan hari pertama itu luar biasa. Jadi terkumpul, dan kami juga lapor ke kantor camat, kami membuka posko PWKI, dan kami menggalang dana ini khususnya untuk ibu-ibu gitu. Kami
mencari dananya itu dari wanita Kristen begitu. Tapi kebanyakan wanita Kristen itu alumni WB. Jadi yang agak kecewanya waktu itu hari pertama memang dana bantuan itu kumpul banyak. Iya. Mungkin ada satu backup gitu ya. Tapi kami menyalurkannya yang agak salah gitu. Karena kami langsung bilang dengan Pak Camat. Jadi Pak Camat tuh menghampiri ke posko kami. Jadi kami bantuan itu kami kasih ke beliau untuk disalurkan ke yang mengungsi gitu. Jadi kami pikir salah rupanya. Jadi hari kedua kami berpikir lagi, sepertinya kita nggak usah, kita langsung aja ke sasaran gitu. Jadi kami hari kedua mengumpulkan dana lagi, mengumpulkan sembako. Puji Tuhan ya mengalir terus gitu, dari bantuan-bantuan bukan hanya para alumni WB tapi juga para wanita Kristen gitu. Jadi hari kedua itu terkumpul lagi, tapi penyalurannya langsung ke perseorangan ya, langsung. Ya, jadi kami kirim langsung ke rumah-rumah begitu. Kami data setiap gereja ini siapa yang kena gitu ya. Jadi ada berapa gereja kami daftar. Jadi kami langsung kirim ke rumah setempat gitu, supaya sampai ke tujuan. Itu hari kedua. Kemudian juga hari ketiga dan seterusnya. Sampai air itu sampai surut, kami masih membuka posko itu ya. Dan bukan hanya orang-orang Kristen aja yang kami bantu. Kadang ada yang datang ke posko kami itu orang-orang yang nggak seiman gitu. Itu yang membuat kami juga rasa terharu juga. Bolehkah saya minta bantuan begitu? Sebenarnya tujuan kami hanya untuk orang-orang kita gitu ya, orang-orang Kristen. Iya. Maka saya bilang dengan teman-teman, udah nggak apa-apa, kasih aja. Jadi kami kasih, tapi kami nggak bilang dengan mereka kan, karena kami nggak dapat kami nggak dapat dari pemerintah juga nggak dapat begitu. Jadi kami kasih, lalu mereka kalau dia pulang, lalu kasih tahu yang lainnya gitu loh, kasih tahu teman yang lainnya, datang ke posko PWKI itu katanya kita dapat bantuan. Lalu kami hari ketiga itu kewalahan, gimana nggak dikasih, bagaimana ya, sedangkan mereka sangat memerlukan. Betul. Ya udah nggak apa-apa, kita kasih aja. Tapi kami pesan dengan mereka, maaf ya, ini bukan untuk semuanya, kami sebenarnya khusus untuk orang-orang seiman. Tapi ya karena kami berbagi, jadi kami bagi. Jadi sebenarnya di pemerintah juga ada bantuan, tapi kadang mereka nggak tahu bagaimana cara mintanya begitu. Jadi ya kami bersyukur juga bisa gitu ya Bu ya. bisa membantu mereka gitu. Ya. Jadi itu pengalaman kami dalam menyalurkan bantuan seperti itu. Wah, ini jadi inspirasi buat kita juga ya. Ketika kita mau memberi bantuan juga terkadang ada hambatan-hambatan kayak tadi yang terjadi di tempat Bu Retno. Sudah ada bantuannya, sudah disalurkan, tapi terhambat ya. Bisa memang mungkin ada prosedur dari pemerintah, atau juga untuk sampai ke lokasi ngalamin kesulitan ya, karena tertutup dengan banjir. Dan hal luar biasa yang dilakukan oleh Bu Retno juga teman-teman, langsung ke warga, ke alumni, ke jemaat-jemaat yang mengalami bencana tersebut, sehingga bisa dipastikan mereka menerima. Bahkan tadi Bu Retno sempat bilang dikhususkan buat yang Kristen, ternyata mereka yang tidak Kristen juga butuh berani untuk minta. Wah, ini luar biasa ya, bukan hanya memberkati orang-orang di dalam Tuhan, mau tidak mau mereka yang melihat, mereka juga yang membutuhkan juga datang, dan Tuhan selalu menyediakan. Ya, puji Tuhan. Nah, kemudian aku pengen tahu nih Bu Indrawati, kira-kira awalnya apa sih Bu Indra yang menyebabkan kok sahabat-sahabat WB, teman-teman WB mau mengumpulkan dana, mau berdonasi buat tempat di Maneje atau Mamuju buat alumni-alumni di sana yang sedang mengalami bencana alam? Ya, karena
pada saat itu kan mereka butuh setiap hari untuk makan, sedangkan banyak toko-toko di sana kan tutup. Ya, terus mereka di tempat pengungsian, bantuan dari waktu itu pusat itu ada sampai, cuma masih banyak yang masih butuh, mereka kekurangan. Jadi kami berinisiatif bersama teman-teman juga untuk ke sana langsung membawakan bahan pokok mereka. Waktu awal-awal kan terjadi penjarahan, tetapi setelah itu sudah tidak, karena sudah ada polisi yang mengawal ke sana. Jadi kami di sini 2 kali memberi bantuan. Yang pertama itu waktu tanggal 19 Januari, terus yang kedua itu dari sahabat WB pusat lagi, kami ke sana lagi pada tanggal 28 Januari. Jadi 2 kali kami memberi bantuan ke sana karena mereka masih banyak yang tinggal di tenda-tenda. Nah, Bu, sampai sekarang dampak dari gempa dan tanah longsor tersebut masih dirasakan oleh warga atau sudah semua struktur bangunan dan keadaan sudah aman? Bagaimana, Bu? Kalau sekarang sudah aman, terus mereka sudah mulai membangun dan pemerintah juga memberikan dana untuk pembangunan. Jadi sekarang sudah lagi tahap membangun di sana. Oke. Wah, luar biasa ya, sahabat-sahabat PB ya. Semua bergerak melakukan bagiannya untuk menolong. Tadi Bu Indrawati juga sempat bilang ya, ada sahabat-sahabat PB di Indonesia ya, di berbagai kota yang juga ikut menabur untuk membantu teman-teman yang sedang mengalami bencana alam. Salah satunya di kota Maneje, Mamuju. Nah, kita juga mau tahu nih dari Bu Ilse. Bu, awalnya apa sih yang membuat sahabat WB tergerak untuk melakukan sesuatu terhadap alumni yang sedang mengalami bencana alam? Ya, tadinya itu Bu Suswanti Halim sebagai PIC REC. Dia bilang, Bu, ayo kita gerakkan ini Baksos, katanya gitu, peduli kasih. Terus kita share di grup. Ya, ayo, terus cepat sekali tuh gerakannya. Galang dana, share di grup. Terus siapa yang mau jadi ini, yang melaksanakannya. Luar biasa, Bu, mereka cepat sekali teman-teman tuh geraknya. Apalagi didukung teman-teman modul 2 ya, Bu ya? Wah, luar biasa itu. Jadi penting banget nih sahabat WB untuk gabung dalam modul 2. Karena ada banyak hal informasi yang kita bisa dapatkan ya, termasuk untuk membantu. Saya agak lupa, waktu itu kayaknya Bu Indra atau Bu Retno cerita sama saya, ada sahabat WB yang ketinggalan, pengen ikut join membantu tapi udah selesai. Siapa ya waktu itu ya? Bu Retno ya? Ya. Oh, gimana tuh Bu Retno? Ada sahabat WB yang ingin menabur tapi dia udah ketinggalan. Iya, itu pengalaman saya. Waktu terakhir itu kami dapat bantuan dari pengurus WB regional Kalbar. Itu kami salurkan ke Kecamatan Kuala Behe. Ada berapa ibu, tapi untuk para alumni aja. Jadi di situ saya posting di status saya begitu kan. Jadi ada yang komen gitu, kok saya nggak tahu Bu, gitu maksudnya, kok nggak tahu kalau masih perlu bantuan begitu. Nah, nanti kalau ada perlu apa-apa lagi, tolong kasih tahu saya begitu. Oh iya, nanti karena ini bantuan dari pengurus regional Kalbar, jadi disalurkan untuk para alumni aja. Jadi sebenarnya memang banyak korban, tapi ini khusus untuk para alumni. Jadi kami pun juga menyampaikan ke sekitar juga, maaf saya ini hanya menyalurkan bukan karena saya pilih-pilih, tapi karena ini khusus untuk para alumni. Di situ juga saya juga sambil bersaksi
supaya ibu-ibu yang belum pernah ikut WB jadi bisa ikut WB juga begitu. Jadi saya di situ juga sambil kesaksian WB itu begini. Jadi ada juga tergerak Jadi gerakan WB itu juga luar biasa begitu. Jadi pengalaman kami begitu. Jadi ada yang ketinggalan belum sempat memberikan bantuan gitu, tapi pingin. Nah, berarti Bu, media sosial ini juga membantu ya untuk menyuarakan kegerakan yang terjadi sehingga sahabat WB yang ketinggalan informasi waktu ngeliat status kita, wah saya juga mau dong gitu, saya mau bantu. Dan luar biasanya ternyata ada banyak orang yang juga peduli untuk warga atau sahabat-sahabat WB yang ngalamin bencana alam. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Nah, Bu Retno, awalnya itu mereka mulai mau ikut membantu atau berdonasi untuk sahabat-sahabat WB atau jemaat-jemaat di daerah Ngabang, itu awalnya apa, Bu? Ya, kami memang di pengurus PWK itu kebanyakan para alumni. Jadi bersyukurnya saya begitu. Jadi kebanyakan rata-rata kan jemaat saya. Jadi yang sudah pernah ikut WB. Jadi itu mereka juga punya hati, apalagi yang pernah ikut modul 2 ya, sedang berjalan modul 2 ya, kejarlah kasih. Jadi mereka ingat. Jadi saya dorong, ayo kita bantu. Dan luar biasa, bukan hanya mereka yang pengurus, tapi dia juga punya channel lain gitu kan, mungkin teman-temannya gitu. Jadi dia juga chat dengan teman-temannya, ayo tolong bantu kami dong begini. Jadi kami mengumpulkan itu nggak terlalu sulit begitu. Jadi luar biasa, bantuan itu mengalir terus begitu. Jadi intinya para alumni luar biasa, mereka punya beban ya untuk gerakan ini, dan sampai ke sasaran juga mereka semangat. Tapi memang hanya pengurus sih yang ikut kegiatan ini, karena ini kan kegiatan sosial. Jadi mereka juga meninggalkan keluarganya ya, sampai 1 minggu. Dari pagi kami sudah setar jam 8 sampai jam 9 malam kami baru pulang dari posko. Ya besok lagi begitu sampai 1 minggu. Wah, luar biasa ya pelayanan dari para wanita untuk jiwa-jiwa keren-keren. Boleh tepuk tangan dong buat kita. Aduh, thank you banget sahabat WB untuk donasi, sumbangannya, bahkan bantuan berupa tenaga, waktu ya, tadi Ibu Retno sampaikan harus ninggalin keluarga dulu untuk menolong. Ini luar biasa, bahkan menempuh jarak yang cukup jauh untuk ke lokasi. Dan melalui tayangan hari ini kita belajar banget untuk peduli terhadap sesama. Mungkin kita tidak menghadapi, tapi orang-orang di sekitar kita menghadapi. Jadi Tuhan rindu supaya kita jadi perpanjangan tangan Dia. Nah, kemudian yang terakhir nih ya, untuk Bu Retno, Bu Ilse, dan juga Bu Indrawati. Dari pengalaman kegerakan sosial yang dilakukan di kota-kota ini, hal apa yang menjadi kesan yang Ibu alami nih? Dari Bu Ilse dulu nih. Ya, kalau dari saya melihatnya tim dari Wanita Bijak Semarang itu solid. Terus mereka gerak cepat gitu. Bahkan sebelum dana terkumpul, kita sudah cepat-cepat melakukan action gitu ya. Bahkan juga ada teman-teman tuh yang malah gini Bu, mereka bikin nasi bungkus sendiri. Oke. Bagi langsung ke alumni-alumni yang kena banjir, itu sudah mereka jalan sendiri. Terus tetap mereka juga gabung ke kita yang ini, yang untuk sembako juga. Jadi tim yang ada itu luar biasa, pengorbanannya juga luar biasa gitu. Oke, kalau dari Bu Indrawati gimana Bu? Saya juga berterima kasih kepada teman-teman tim yang solid. Mereka penuh dengan kasih, penuh perhatian, walaupun mungkin tidak di saat camp saja, tetapi pada saat di luar camp, begitu ada teman-teman sebagian yang kena bencana, mereka penuh perhatian, mereka langsung
mengumpulkan dana, menggalangkan dana untuk berbagi, untuk menyatakan kasih kepada teman-teman yang ditimpa bencana. Ya, saya bersyukur dan berterima kasih kepada teman-teman, semua tim, sahabat-sahabat WB yang sangat peduli, sehingga lewat kasih ini kita bisa membuktikan bahwa kasih Tuhan juga memang ada sama kita juga peduli kepada mereka, kita salurkan juga kepada orang-orang yang membutuhkan di saat susah. Oke, thank you Bu. Kalau dari Ibu Retno, pengalaman apa yang Bu dapat melalui kejadian ini? Kalau pengalaman saya waktu dengan kejadian banjir kemarin, banyak secara pribadi banyak hal yang harus saya pelajari juga, khususnya kalau dalam menghadapi bencana begini, apalagi pas hari-harinya itu kalau kita kirim bantuan sembako itu sepertinya kurang tepat gitu, maksudnya kalau bisa itu langsung nasi bungkus gitu ya, atau makanan gitu, karena kalau mereka mau masak pun kan rumahnya di bawah, jadi susah juga mereka masak gitu kan, jadi kadang juga mencari gas atau apapun sulit gitu. Jadi kemarin juga ada ide juga, kalau ada banjir lagi, kita juga bukan hanya posko sembako aja, tapi kita juga buka posko dapur umum gitu. Oh, keren. Jadi karena ini ya pengalaman, semuanya ada pengalaman gitu ya. Karena sepertinya mereka perlu langsung dimakan gitu ya. Iya. Karena mereka ya harus masak gitu kan sulit. Jadi nanti kita tampung, pasti kalau ada bencana lagi kita buka posko dapur umum ya. Dan khususnya juga kalau bisa juga jangan hanya untuk para alumni kata begitu kan, khusus untuk semua warga. Wah, sahabat WB, ternyata dari pengalaman ibu-ibu yang luar biasa ini, mereka mendapatkan pembelajaran. Kelak kalau Tuhan izinkan terjadi lagi, sudah punya strategi bagaimana menolong warga, sahabat WB maupun jemaat di sekitar kota tersebut. Nah, dari obrolan hari ini kita belajar kalau kasih itu harus dilakukan dengan tindakan. Jangan cuma kata-kata, tapi juga harus dilakukan dengan tindakan. Lalu yang kedua, supaya tepat sasaran, kita bisa memberikan bantuan langsung kepada warganya. Kalau kita ada di kota tersebut, kalau untuk sahabat-sahabat WB yang tidak ada di kota tersebut, bisa transfer ya ke orang-orang yang sahabat WB yang mengurus bagian tersebut, sehingga bantuannya bisa langsung diterima oleh para korban. Lalu yang berikutnya, jangan jenuh-jenuh berbuat baik, terus bagikan kasih, dan lihat berapa banyak orang-orang diberkati melalui kasih yang kita tunjukkan. Melalui tayangan ini saya rindu ada banyak wanita-wanita di sekitar kita mau terus mengembangkan hati penolongnya buat orang-orang di sekitar. Puji Tuhan, terima kasih buat Bu Ilse udah sharing-sharing bareng-bareng kita. Thank you Kak Bu Ilse. Terima kasih juga Bu Retno sudah berbagi cerita dengan kami. Terima kasih Bu Indra buat waktunya. Thank you banget. Nah, ibu-ibu, kita juga mau mengingatkan para sahabat WB untuk selalu makan buah atau makanan-makanan berserat. Dan hari ini saya bawa jus alpukat. Bu Elsa bawa apa, Bu? Saya bawa buah anggur. Anggur. Kenapa, Bu, kok bawa anggur? Saya ingatnya kalau anggur tuh anggur merah. Oh, bukan. Ini anggur hijau. Ini anggur hijau, ada juga anggur hitam nih. Oh. Oleh-oleh kemarin anak saya dari Surabaya. Oh, oleh-oleh. Oleh-oleh kemarin. Oleh-oleh Surabaya. Ayo Bu, boleh dimakan Bu Retno dan Bu Indra. Oke. Kita boleh makan buahnya dulu. Jusnya. Kalau Bu Retno bawa buah apa nih Bu? Nyiapin apa? Mangga. Oh, mangga.
biar pencernaannya lancar. Biar pencernaannya lancar. Kalau Bu Indra apa Bu buah yang disiapkan? Sama sama Anggur. Kita sehati ya Bu Indra. Wah, jangan-jangan sahabat WB yang menyaksikan lagi makan buah juga. Kami senang banget kalau kami bisa menjadi salah satu inspirasi untuk sahabat WB melalui edukasi makan buah setiap hari atau melalui cerita yang disampaikan dari para sahabat WB, dari pengalaman-pengalaman yang disampaikan oleh ibu-ibu. Kami rindu ini bisa menjadi inspirasi buat kita. Dan bulan depan kita kembali lagi ada tayangan WB Meetup. Yuk bagikan video tayangan ini ke banyak orang sehingga ada banyak orang diberkati. Dari kota-kota yang kita layani kita bagikan video ini. Dan jadi berkat buat orang-orang sekitar. WB Meetup berbagi cerita dan inspirasi. Wanita bijak, Wow. apakah kita luar biasa? Yes. Girls Talk? Wow, karena cewek ingin dimengerti. Yuk mengerti orang lain terlebih dahulu daripada mengerti diri sendiri. Ya belajar mengasihi orang lain dan jadi berkat buat banyak orang. Tuhan memberkati. Shalom.